Kita masuk ke pembahasan hukum bacaan isim ma'rifat dan nakiroh. Terdapat 3 tanda baca pada isim ma'rifat dan nakiroh, yaitu rofa, nasab, dan jer. Bisa kita lihat detailnya pada tabel berikut ini. Pada kondisi rofa, isim dibaca domah atau domaten. Kemudian apabila bertemu dengan amil nasab inna, maka isim dibaca fathah atau fathaten. Apabila bertemu dengan amil jer min, maka isim berubah menjadi kasroh atau kasroten. Langsung saja kita lihat pada contoh tabel berikut ini. Apabila tanpa amil, isim nakiroh dibaca tanwin u atau un. Sedangkan isim ma'rifat dibaca tidak tanwin, yaitu u. Contohnya bisa kita lihat langsung di sini. Tanpa amil, nakiroh, ustadzun, al-ustadzu, ustadzun, al-ustadzu. Ustadzun dibaca un karena nakiroh, al-ustadzu dibaca u karena ada alif lam yang menunjukkan ma'rifat. Sama-sama dibaca rofa karena tidak beramil. Contoh berikutnya, tanpa amil, adilun, al-adilu. Adilun dibaca tanwin domah karena tidak ada amil dan menunjukkan bahwa adilun adalah nakiroh, sedangkan al-adilu dibaca tidak tanwin karena isim tersebut adalah isim ma'rifat memiliki alif lam. Kemudian pada contoh berikutnya, mahirun, al-mahiru. Mahirun dibaca domah tanwin karena tidak beramil dan sekaligus menunjukkan bahwa isim tersebut adalah nakiroh karena tanwin. Al-mahiru dibaca domah karena tidak ada amil dan menunjukkan bahwa isim tersebut adalah ma'rifat. Ini apabila isim dalam kondisi rofa, yaitu dibaca domaten atau domah dalam kondisi nakiroh dan ma'rifatnya. Sekarang kita masuk kepada apabila isim bertemu dengan amil nasab yang menyebabkan isim tersebut menjadi kondisi nasab. Bisa kita hafalkan terlebih dahulu amil nasabnya, yaitu ada 6 saja. Inna, anna, ka'anna, lakinna, la'ala, laita. Ini sangat mudah sekali cara menghafalnya. Na, 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 la, la, la. Inna, anna, ka'anna, lakinna, la'ana, laita. Na, 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 la, la, la. Silahkan cari cara tercepat dan termudah untuk menghafalnya masing-masing. Yang pasti kita harus tahu cara menggunakan amil nasab. Di sini langsung saja kita ketemu dengan tabel contoh apabila isim nakiroh dan ma'rifat bertemu dengan amil nasab inna atau lakinna. Inna ustadzan, innal ustadza. Ustadzan dibaca tanwin karena nakiroh, dibaca fathaten karena ada amil nasab. Innal ustadza, jangan lupa alnya dibaca innal. Innal, ada al di situ. Innal ustadza. Al ustadza dibaca tidak tanwin karena ma'rifat, dibaca fathah karena bertemu dengan amil nasab inna. Jadi kita memiliki 2 kondisi. Yang pertama kondisi ma'rifat atau nakiroh, yang kedua kondisi ada amil atau tidak ada amil. Jadi kita harus menentukan vonis ma'rifat atau nakiroh terlebih dahulu, kemudian ada atau tidak amil yang berikutnya. Baik, langsung saja contoh yang kedua. Di sini ada madrasatun dan al-madrasatu. Tapi ketika bertemu dengan lakinna akan berubah menjadi lakinna madrasatan, lakinnal madrasata. Di situ bisa kita lihat sama-sama di tabel ada madrasatan dan ada al-madrasata. Pertama kita vonis dulu nakiroh atau ma'rifatnya, yang kedua kita vonis ada atau tidak amil, atau bisa juga dibalik, ada atau tidak amil terus baru kemudian divonis nakiroh atau ma'rifat. Langsung saja pada contoh berikutnya ketika isim dibaca jer. Nah, pada huruf jer ini, pada amil jer ini kita memiliki 3 kondisi jer, yaitu huruf jer
yang kedua adalah dzaraf, yang ketiga adalah huruf qasam. Min ila fi bilika an ala hatta rubba mud khala ada hasya. Nah, langsung saja contohnya. Kita ketemu amil jar, mau divonis mana dulu boleh. Kita vonis nakiro ma'rifatnya boleh, mau divonis ada atau tidaknya amil terlebih dahulu juga boleh. Tapi pada contoh kali ini kita akan mengaplikasikan vonis amil terlebih dahulu, baru nakiro atau ma'rifatnya, karena rasanya lebih mudah memvonis ada atau tidak amil terlebih dahulu karena amil letaknya ada di depan. Contohnya fi, berarti ini adalah amil jar. Kalau belum hafal, kita bisa gunakan metode warna yang disediakan oleh buku ini. Fi masjidin, fi masjidin, fil masjidi, fil masjidi. Nah, fi masjidin dibaca masjidin karena nakiro, tanwin, kasro tanwin. Terus kemudian dibaca kasro tanwin karena ada amil jar fi. Sedangkan yang satunya fil masjidi dibaca tidak tanwin tapi kasroh karena ma'rifat dan memiliki atau didahului amil jar fi. Contoh berikutnya akan lebih mudah lagi kalau kita bisa memahami vonis kita terlebih dahulu, yaitu pertama bagian amil, yang kedua ma'rifat atau nakirah. Min rasulin, min rasulin, minar rasuli, minar rasuli. Rasulin dibaca kasroten atau kasro tanwin karena didahului dengan amil jar min. Kenapa tanwin? Karena bentuknya nakirah. Sedangkan minar rasuli tidak tanwin karena ma'rifat, tapi sama-sama dibaca jar. Ila baitin, ilal baiti, ila baitin, ilal baiti. Nah, di sini kita bisa lihat ila baitin dibaca tanwin kasroh atau kasroten karena isim nakiroh dan bertemu dengan amil jar, atau amil jar bertemu dengan isim nakirah. Sedangkan yang satunya adalah bentuknya ma'rifat, bertemu amil jar, tidak tanwin tapi tetap kasroh, ilal baiti. Kita lanjut pada pembahasan yang berikutnya, yaitu dzaraf. Dzaraf fungsinya sama, yaitu amil jar menjarkan isim yang bertemu dengan amil dzaraf, yaitu contohnya di sini amama masjidin, amama masjidin, amamal masjidi, amama masjidin, amamal masjidi. Tentu kita sudah bisa mengetahui kenapa masjidin dibaca kasroten, karena nakirah bertemu dengan amil dzaraf. Sedangkan amamal masjidi, al masjidi dibaca kasroh karena ma'rifat, kemudian bertemu dengan amil dzaraf. Tahta syajarati, tahta syajarati. Apabila tahta bertemu isim ma'rifat asy-syajarah, maka asy-syajarah berubah menjadi tahta syajarati. Kenapa tidak tanwin? Karena bentuknya ma'rifat. Kalau tidak ma'rifat, maka akan menjadi tahta syajaratin, tahta syajaratin. Itu kalau bentuknya tidak ma'rifat. Sekarang kita langsung ke contoh nomor 3. Fauqa sahabin. Nah, kita baca nakirahnya dulu. Kalau tadi kita baca ma'rifatnya dulu. Boleh bebas dibulak-balik, terserah. Yang penting mudah, bisa dipahami dan langsung bisa dimengerti. Fauqa sahabin. Fauqa sahabin dibaca kasroten karena nakirah bertemu dengan dzaraf. Sedangkan contoh berikutnya yaitu ma'rifat fauqas sahabi, fauqas sahabi, yaitu apabila amil dzaraf bertemu dengan isim ma'rifat, maka isim ma'rifat tersebut tidak tanwin, akan tetapi langsung menjadi kasrah. Nah, terakhir jar, yaitu salah satu bentuk jar adalah
huruf qasam yang terdiri dari dua saja, waw dan ta. Huruf qasam biasanya digunakan untuk menunjukkan sumpah, tidak berlaku pada isim nakiroh. Contohnya adalah wal asri, tidak bisa nakiroh karena dia bentuknya qasam atau sumpah. Tallahi, yang artinya sama-sama demi Allah, demi waktu asar. Ini menunjukkan sumpah. Dan huruf-huruf atau amil-amil tersebut di atas harap dihafal dengan baik. Apabila belum hafal, kita masih bisa melihat warna, yaitu warna hijau. Apabila hijau berarti itu adalah jer atau langsung kasroh atau kasroten. Pada kesempatan kali ini demikian yang bisa kita bahas, yaitu tentang amil jer yang terbagi menjadi 3, amil nasob tidak terbagi menjadi 3, hanya 6, sedangkan rofa tidak ada amil apapun. Jadi hukum bacaan pada isim yaitu terdiri dari 3 bentuk, yaitu doma-domaten yaitu rofa, nasob fathah fathaten, jer kasroh kasroten.